gitu ya. Walaupun dalam proses mereka selama di dalam ini ada sesuatu hal yang menurut kami ini harus dilakukan. Sebenarnya pada usulan-usulan awal itu kita mencoba untuk bicara, diskusi, sadarilah. Karena Arif ini pernah mengakui akan status dirinya adalah bukan turun Kanjeng Sunan Gunung Jati pada keluarga besar kita. Dan itu akan kita hadirkan nanti pada proses persidangan. Itu langsung Arif sendiri bilang bahwa dia memang bukan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi ketika katakan kemarin itu Saudara Gugu menyatakan bahwa mereka atau keturunan Sunan Gunung Jati, dari mana ceritanya sih gitu? Dari awal saya sebelum semuanya berbicara saudara saya, kami dari SKC menanyakan pada mereka atau keraguan kami ataupun kami memang mengetahui bahwa keadaan mereka adalah bukan status dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, dari leluhur kami. Kenapa mereka tidak bicara? Bahkan ada satu banner yang saya buat itu, saya menantang Lukman, ya, mana yang pernah Sunan Gunung Jati. Seharusnya dari mulai momen itulah dia harus berani katakan, kan gitu. Ayo, undang saya atau sama-sama duduk sama saya, kita bicara secara terbuka, seluruh juri yang mengetahui, seluruh masyarakat Cirebon mengetahui mana yang memang juri Kanjeng Sunan. Kalau memang dia merasa bagian dari keluarga besar kami, Kanjeng Sunan Gunung Jati, apa salahnya untuk dipaparkan sebenarnya? Saya Lukman, orang tua Arif, punya orang tua Maulana, di atasnya Alexander. Terus di atas Alexander siapa? Apa dia mau bilang dari Alexander adalah Lunda? Kan gitu, tentang 11. Ini sudah jelas di sini konteksnya sudah sangat sulit gitu loh untuk dia mencoba untuk menyambungkan. Atau dia mau belok lagi dari 11 dia bilang ke 10 mau loncat. Karena babonnya Arif itu sudah menjelaskan yang ditandatangani oleh Maulana Pulingga. Dan di situ banyak temuan-temuan penyalahgunaan gitu ataupun istilah kebohongan publik di situ. Sudah jelas kok babon itu tangannya oleh Maulana Pak Puningrat itu kakeknya Lukman dan juga orang tuanya Arif. Mereka jelaskan saja dari sisi itu. Jangan berpolemik bahwa Alexander adalah Iskandar segala macam. Saya pikir stop deh orang-orang yang di belakang Lukman nih, yang merasa turunan Sunan Gunung Jati, yang merasa dibilang ada sejarawan, tolong deh jangan mikir urusan perut aja. Masalah urusan Kanjeng Sunan Gunung Jati ini sesuatu yang sakral. Karena Kanjeng Sunan Gunung Jati bukan cuma milik kami para zuriat, tapi seluruh masyarakat Cirebon gitu loh. Dan ini kan malu ketika katakan sudah jelas 3 keraton ini wargi-warginya sudah mengatakan gitu ya. Pendapatnya semua bahwa mereka adalah bukan turunan. Mereka mau referensi siapa lagi gitu. Jadi janganlah membuat kisru, justru mereka yang membuat kisru. Kami berusaha mencoba melogowo ketika mereka menyadari itu keluar secara baik-baik. Kami juga akan buatkan upacara terbaik kok gitu. Kami juga tidak ingin ada bahasa kami menzolimi mereka, kami bagaimana istilahnya menyerang mereka. Kan dari awal mereka yang tidak mau komunikasi dan duduk bersama kita kan. Ketika sekarang mereka mengeluarkan statement seperti itu, lalu mereka menantang kita untuk jalur hukum, ingat ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengacu kepada Republik, kita mengikuti jalur hukum ala Republik. Tapi jangan lupa satu hal, kami keluarga besar Kesultanan Cirebon lebih dulu ada daripada Republik. Maka kami mempunyai yang namanya hukum adat. Hukum adat ini yang akan kami lakukan ketika katakan sikapnya Gugum seperti ini. Tidak mau komunikasi, tidak mau berdialog kepada kami, maka kami akan 2 ini akan kami lakukan. Ya. 1 jalur hukum berdasarkan Republik, yang kedua hukum adat kami akan berlaku. Kenapa? Karena kami para pemangku adat seluruh Nusantara ini bukan orang lain. Kami juriah Kanjeng Sinun yang tersebar di Nusantara. Dan ini menurut kami bisa menentukan sikap. Bahkan kami sudah rapat besar seluruh pemangku adat. Kami akan lakukan tindakan dan jangan salahkan kami ketika kita lakukan yang namanya hukum adat kami. Ya. Karena dulu cara mereka mengambil keraton kami dengan cara pembunuhan, dengan cara kudeta, dengan cara sadis gitu. Jadi yang kami lakukan adalah dengan hukum adat kami, cara kami. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa
untuk duduk bersama dan bicara. Lalu pemerintah pun, saya sudah bicara waktu itu, saya ingin kepada Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati atau siapapun juga yang menjadi pejabat, jadilah mediator yang baik bagi kami. Jangan saat ini seolah-olah berpihak kepada mereka, gitu loh. Ya. Dan jangan salahkan saya ketika katakan Cirebon ini nanti jadi rame, bukan kami bikin rusuh gitu. Ya, dari awal nih kami nih berusaha mengikuti aturan. Saya mengirimkan surat kepada semua instansi setiap gerakan kita, karena kita menghargai republik gitu. Dan kami meminta pemerintah pun, ya, pemerintah daerah pun ada sedikit perhatian atas perjuangan kami. Jangan sekarang kok anggaran Kasepuan masih dicairkan juga gitu, sedangkan kita lagi kisruh. Dan ini sekali lagi bukan masalah internal keluarga, ya, bukan masalah internal keluarga. Ini antara kami para Zuriat Kanjeng Sinun dengan orang lain, dengan Belanda, dengan turunan penjajah. Di mana saat ini kita sudah merdeka, tetapi ternyata rumah orang tua kami masih dijajah oleh turunan Belanda. Ini yang kami perjuangkan. Dan satu hal lagi, kami turunan Kanjeng Sinun ini semuanya pejuang, bukannya pengkhianat. Mereka yang berada di tubuh Lukman, saya bilang kalian pengkhianat semuanya. Kenapa? Kalian tahu yang sebenarnya bahwa Lukman itu siapa, Arif itu siapa. Ketika mereka bicara di belakang itu, mereka bicara itu ketika sekarang ada kepentingan mereka. Mereka harus membela ke sana, berusaha membelokkan sejarah gitu. Sekarang kalau semua keraton sudah bersikap dan menyatakan pendapatnya, dia mau lari kemana lagi gitu loh. Mau siapa dia minta dukung siapa? Ahli sejarah siapa? Jangan mentang-mentang dari filolog sejarah kita itu sudah tidak ada, ya, almarhum Mas Opan. Jangan mentang-mentang tidak ada, mereka menganggap bahwa ini menjadi sebuah peluang buat mereka, bahwa mereka merasa ini menjadi titik aman. Ingat, Zuriyah itu nggak cuma satu gitu, ya, yang bisa mengerti sejarah, filolog sejarah nggak cuma satu. Gugur satu akan hadir semua. Jadi saya ingatkan, lebih baik Legowo bersikap arif dan menyadari diri dan bijaksana. Jangan mengibarkan bendera peperangan kepada kami, karena kami tidak sedikit pun takut akan hal ini. Dan bagi kalian-kalian ormas-ormas yang melindungi Lukman, hati-hati dengan kami. Kami tidak akan mundur satu. Di akhir zaman ini kami akan melakukan bagaimana sisa hidup kami ini untuk berbuat sesuatu untuk leluhur kami. Jadi kami tidak akan pernah takut apapun. Ya, saya pernah hampir diculik oleh mereka, ya, oleh grupnya Lukman. Tapi ini tidak akan membuat saya gentar untuk mundur. Jadi sekali lagi, jangan pernah meremehkan kami, para Zuriat, para Sentana Kesultanan Cirebon, dan seluruh keluarga besar kami yang ada di Cirebon. Hati-hati. Saya sarankan bagi kalian semua ormas-ormas yang bertransaksional dengan Lukman, ya, harus berpikir panjang, karena kalian tidak mengerti urusan kami, ya. Kalian tidak paham dengan urusan kami. Kalian cuma hanya paham urusan perut. Lalu bagi kalian yang merasa ormas, yang merasa bagian dari pasukannya leluhur kami, jangan berbuat konflik deh. Jangan mengaku-ngaku bahwa kalian seolah-olah adalah satu pasukan resmi dari keraton, ya. Kami sudah tahu bukan sebuah kepentingan kami. Keraton jadi PT, ya. Ada beberapa aset-aset leluhur kita semua dibisniskan. Lukman sepak terjang sudah disiapkan oleh Arif sebagai seorang notaris. Apa sih tujuannya? Gitu loh. Kami menemukan bukti-bukti. Jadi insya Allah kami para Sentana Kesultanan Cirebon tidak akan pernah gentar. Bukan masalah sultan, bukan masalah tahta yang kami perebutkan. Sekali lagi ya, bukan masalah sultannya, kedudukan fungsinya, ataupun asetnya. Tetapi yang kami ingin kembalikan adalah, yang kami ingin minta kembali adalah keraton Kasepuhan. Masalah Lukman mengaku sultan, silakan rumahnya sendiri jadikan keraton. Silakan cari tanah kosong, bangun kerajaannya sendiri, ngaku sultan, itu silakan. Tapi jangan di keraton Kasepuhan. Karena keraton Kasepuhan, satu, siapa pemilik awalnya? Ya, Pangeran Cakrabuana yang membangun itu. Lalu diserahkan kepada ponakannya dan juga anak mantunya, Syekh Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Berarti yang berhak di keraton Kasepuhan itu siapa? Simpel saja sebenarnya. Bukan bicara masalah orang tua saya sultan, kakek saya sultan. Silakan, itu hanya jabatan. Silakan. Kami hanya minta keraton Kasepuhan kembalikan kepada kami, selesai. Tidak mau masalah urusan sultan. Sultan mau diambil, hok mangga. Silakan kalian mengaku sultan, tapi jangan di keraton Kasepuhan tempatnya. Kami sebagai ahli waris
dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, kami sebagai ahli waris dari Pangeran Cakrabuana meminta yang namanya fisik Keraton Kasepuhan dikembalikan kepada zuriyahnya yang asli. Kalau sultan-sultannya silakan Lukman pakai, cari lokasi sendiri untuk jadi keratonnya, tapi asal jangan di Keraton Kasepuhan. Mungkin itu aja sikap saya. Sebagai bentuk tegas saja kan, Ya. Keluarga Sentana maupun Prabonan apakah masih tidak mengakui Sultan sebagai Lukman sebagai Sultan? Oh iya, sudah jelas. Satu, bukan turunan. Kedua, dia mengangkat sebelum dia dilantik pun kan gitu. Kami sudah menolak, sudah jelas. Bukti digital kami sudah jelas. Dari awal kami menolak dan tidak mengakui bahwa Lukman sebagai Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan. Tapi kalau dia ngaku Sultan Sepuh yang ada di rumahnya dia, silakan. Mau di rumahnya yang di Bandung, mau rumahnya di Talun, silakan. Ya. Atau tanah yang di mana yang dia punya, silakan di situ ngaku Sultan, nggak apa-apa. Tapi kami tidak mengaku yang namanya Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan. Kalau dia mengaku Sultan Sepuh di rumahnya dia, mangga, itu aja. Terkait gelar patih yang disandang buku itu sendiri gimana? Ya karep dewek lah. Satu, keraton sudah jadi PT. Sudah jelas undang-undang cagar budaya, ya, mengatur semuanya. Pemerintah pun tahu itu aturan itu. Mereka pun sebenarnya tahu. Tapi mereka sudah membuat namanya PT Keraton Kasepuhan. Tujuannya apa sih gitu? Ini sangat menyakitkan kami para zuriat-zuriat gitu. Kalau mereka amanah, menata dengan baik, mungkin kami tidak akan seperti ini, ya. Tidak akan bersuara seperti ini. Karena sudah terlalu banyak yang namanya pembenaran di atas kesalahan di mereka ini. Dan selalu menganggap bahwa mereka seolah-olah mengurus keraton paling benar dibanding saudara kita yang lain. Itu aja. Untuk keluarga Sentana sendiri, langkah apa selanjutnya ke depan? Oke. Polemik ini. Langkah kami dua, mereka menantang dari jalur hukum, maka kami akan tempuh jalur hukum secara hukum republik. Yang kedua, kami akan tempuh juga jalur hukum secara adat, ya. Jadi dua ini akan tetap kami lakukan. Jadi ketika kalian masih juga merasa diri kalian punya hak di sana, hadapi kami dengan dua cara. Cukup.